mulai juga kok. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita setiap Ramadan, yaitu tahsin Al-Qur'an. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya. Hari ini hari terakhir bulan Ramadan bagi kita. Hari 29 ya. Ya. Dan pertemuan tahsin Ramadan kita insya Allah ini hari terakhir. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Baik, langsung saja mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah sampai di ayat 250. Sekarang kita lanjutkan ya ayat surat Al-Baqarah ayat 251. Baik, kita lanjutkan. Sudah terlihat. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'dzil lafasadatil ardu walakin nallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Mari.
wa Daludu Daluta wa wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi nasa ba'dhum biba'dil lafasadatil ardu walakin nallaha du fadlin 'alal alamin. Baik, kita lihat tajwidnya. Fahazamuhum bi mim domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan ikhfa safawi dibaca samar-samar. Bi iznillah zal sukun. Tolong Mas. Ini bukan Sajadah biru yang di bukan kol-kola. Biru gitu. Terdengar. Aneh. Oke. Terus pokoknya buat sini saja sedikit kalian. Cepetan toh. Bu Aning suaranya Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Bi izni ya zal sukun. Ini bukan kol-kola, jangan dipantulkan ya. Bi iznillah. Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Kemudian lam fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa qatala Dawudu dal fathah alif mat tabi'i wawu dhammah terbalik mat silah qasirah sama dengan mat tabi'i panjang 2 harokat. Daluta jim fathah alif mat tabi'i lam dhammah wawu sukun mat tabi'i wa atahullahu alif fathah berdiri mat tabi'i tak fathah berdiri mat tabi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Al mulka alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Wal hikmata alif lamnya juga alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Nah ini kaf sukun ya wal hikmata. Ya, jangan salah dengan hamzah atau ain. Wal hikmata wa 'allamahu lamnya dibaca double ada tasdidnya. Kemudian hak dhammah terbalik mat silah qasirah. Mimma mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i. Kemudian yasha sin fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil atau dibaca panjang harus 5 harokat. Tetapi ini juga bisa ya menjadi mat arid lis sukun ya karena sin fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka bisa menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang 6 ya. Tapi paling tidak harus dibaca 5 harokat ya mat wajib muttasil. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walau la daf'u
lam fathah alif mat tabi'i Allahi Allah, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i ya, panjang 2 harokat. An-nasa alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nun fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Ba'dhuhum bi mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa safawi, dibaca samar-samar. Bi ba'dhil ain ya, bi ba'dhil kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung, masuk ke huruf lam ya, ditandai lamnya ada tasdidnya. La fasadatil ardu alif lamnya alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Walakin Allah lam fathah berdiri mat tabi'i ya, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Zu dal fathah dal dhammah wawu sukun juga mat tabi'i. Fadlin alal kasroh tanwin dok ya, dok sukun ini juga bukan kolkolah, bukan kolkolah, jangan dipantulkan, jangan fadli ya, tapi fadlin ya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar dibaca jelas. Alal alamin alif lamnya alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Ain fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat aris lisukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Fa maka hazamu mereka mengalahkan, mereka dapat mengalahkan, yaitu mengalahkan tentara Jalut. Mereka ya. Fa maka hazamu mereka apa? Dapat mengalahkan mereka bi dengan izni izin Allahi Allah. Wa dan kotala membunuh Dawud Jalut. Wa dan ata memberikan nya Allahu Allah al-mulka kerajaan atau kepemimpinan setelah Tolut wafat. Dan al-hikmah atau kenabian setelah Nabi Samuel. Dan allama mengajarkan nya yaitu kepada Daud ya, min dari ma apa-apa yasha dia kehendaki. Dia di sini Allah ya, Allah kehendaki. Wa dan lau seandainya kalau la tidak ya, tidak karena daf'u perlindungan Allahi Allah an-nasa manusia atau terhadap manusia ba'dha sebagian mereka bi dengan ba'din sebagian
sebagian yang lain, la niscaya atau sungguh, fasadati rusak, fasad, rusaklah al-ardu bumi, wa dan lakin akan tetapi Allahu Allah dzu maha mempunyai fadlin karunia atau fadilah ala atas al-alamin seluruh alam atau semesta alam. Baik, saya baca di ayat 251 surat Al-Baqarah. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Allah kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Nah ini ya, Maaf, mohon penjelasan Pak Ustadz. Di ayat-ayat sebelumnya ada Talut dan Jalut. Tapi di ayat ini kalau adanya tokoh, tahu-tahu ada tokoh Daud, itu apa kaitannya? Oh nggih, wah iki angel iki pertanyaane iki. Pertanyaannya gampang, Oh, jawabannya pertanyaannya toh. gampang nggih, betul. Pertanyaannya gampang itu. Iya, ini kok tiba-tiba tiba-tiba kok Punya ide. sinetronnya Ada kok tokoh Daud. sinetronnya kok tiba-tiba ketemu ada peran baru ya. Ada Daud gitu lah. Nah, jadi kemarin sudah kita sudah ayat sebelumnya ya. Allah memberikan kerajaan melalui Nabi Samuel kepada Tolut, ya, diangkat menjadi raja dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang miskin ya, tidak berharta, sehingga mendapat tentangan dari atau dapat protes dari umat Nabi Samuel waktu itu. Nah, kemudian pada saat itu ada musuh yang bernama Jalut, ya, seorang raksasa yang itu sulit untuk dikalahkan. Nah, yang bisa mengalahkan dan bisa membunuh Jalut itu adalah Daud. Nah, pada saat itu ya, dalam kisah ya tafsir bisa dibaca, tidak ada yang berani untuk melawan Jalut ya, karena terlalu kuat dan juga memiliki badan yang besar. Nah, akhirnya ada seorang pemuda yang berani ya, untuk melawan Jalut, dan seorang pemuda tersebut yaitu Daud yang waktu itu belum menjadi nabi. Daud. Itu Nabi Daud. Ya, makanya ini tiba-tiba kemudian ini muncul Daud ini karena memang yang berhasil untuk membunuh Daud, membunuh Jalut itu adalah Daud. Nah, salah satu kenapa Daud memiliki kekuatan luar biasa yang berhasil dan berani dan berhasil mengalahkan Jalut. Nah, ini disebutkan dalam beberapa di dalam kisah itu karena keistimewaan Daud ya yang akibat puasa. Nah, karena puasa itulah Daud itu memiliki kekuatan luar biasa. Nah, oleh karenanya maka ini puasa yang paling baik itu adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya yang menjadikan Daud itu menjadi kuat, rahasianya adalah Daud itu sudah membiasakan diri berpuasa ya, sehari puasa sehari tidak puasa, meskipun Daud ini belum
belum menjadi nabi. Karena Daud menjadi nabi itu setelah Tolut wafat, nah, kemudian diangkat menjadi menggantikan Tolut, dan kemudian juga diberikan hikmah atau kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Nabi Samuel itu Nabi Daud. Hanya saja Nabi Samuel ini tidak tertulis ya di dalam Al-Qur'an, atau tidak tertulis di dalam salah satu dari 25 nabi dan rasul. Karena nabi itu sebenarnya ribuan ya, nabi itu sebenarnya ribuan, dan banyak di antara nabi-nabi itu yang dibunuh oleh Bani Israel. Hanya memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian Bu, wallahu alam. Atur nuwun. Sami-sami. Tanya sedikit ya Pak Ustadz. Di Iya, luar monggo. ini ya, Pak Ustadz ya. Iya. Kalau untuk memberikan fidyah itu loh Pak Ustadz. Nggih. Kalau diberikan sesudah puasa itu sah atau enggak? Atau sebelum Lebaran memberikannya itu? Nggih. Boleh, insya Allah boleh. Setelah Lebaran boleh. Jadi tidak berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat harus diberikan setelah zakat fitrah maksud saya. Iya. Zakat fitrah iya. harus diberikan sebelum sholat Id. Tapi kalau fidyah boleh dibayarkan setelah Idul Fitri boleh. Dan justru fidyah itu diberikan setelah selesai puasa. Iya. Karena sudah tahu apa kalau 1 bulan itu enggak puasa kok. Oh gitu, Iya. Makanya dibayarkan di depan juga nggak apa-apa. Hanya saja itu istilahnya kalau saya menyebutnya itu titipan. Titipan, dan nanti kalau tidak bisa puasa beneran itu berarti baru membayar fidyah. Kalau ini jelas nggak bisa puasa. Iya, nggak apa-apa, makanya dibayar di depan nggak apa-apa, kemudian dibayar harian juga nggak apa-apa, kemudian dibayar di akhir juga nggak apa-apa. Oke. Baik, kita lanjutkan ayat 252. Tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Mari. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka ayatullah, alif fathah berdiri, mat tobi'i, ya fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, natsluha, lam domah, wawu sukun, mat tobi'i, hak fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat, bil haq. Alif lam di sini ya, ada alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, kemudian di sini qafnya ada tasdidnya, maka dibaca double. Kemudian qaf berikutnya sukun ya, karena waqaf, maka dikolkolahkan. Oleh karenanya maka bacanya ditekan dulu ya, qafnya double, bil haq. Jangan bil haqq, tapi ditekan dulu bil haqq. Qaf lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wa innaka, nun tasdid dibaca gunnah, ditahan 2 harokat. Laminal mursalin, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf,
maka menjadi mad arid lis-sukun. Dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah, ini ada tulisan kecil, ini al-juz, ya. Ini Ganti juz. ya, ada ganti Air juz. terakhir. Ye. Baik, kita artikan tilka, itulah ayat, tanda-tanda, ya, ayat-ayat Allahi Allah, natslu, membacakan, hanya, ya, membacakannya, kami natslu, kami membacakan hanya, ya, yaitu mengisahkan, ya, kisah-kisah di atas tadi, ala atas atau kepada kamu Muhammad, bi dengan al-haq, dengan benar, wa dan inna sesungguhnya kamu, la sungguh, min dari al-mursalin orang-orang yang diutus. Wa innaka, nah sesungguhnya kamu Muhammad itu sungguh termasuk orang-orang yang diutus. Nah, ini pernyataan Rasulullah, ya, yang menyebutkan bahwa pernyataan Allah yang menyebutkan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Baik, saya baca ayat 252. Itulah ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami bacakan kepadamu Muhammad dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Baik, kita lanjutkan ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladzina mim ba'dihim mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yuri. Itu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus
Walau Ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakin allaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu, alif lamnya alif lam samsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai roknya ada tasdidnya, roknya dibaca double. Fadolna, roknya dibaca double, ada tasdidnya. Nun fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, ba'dhum ain ya, ba'dhum mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar safawi dibaca jelas. Ala lam fathah berdiri mat tabi'i. Nah, kemudian ba'd. Ya, ini ada mim miring kecil, ini adalah tanda waqaf harus berhenti ya. Tidak boleh terus ya, harus berhenti. Ala ba'd minhum, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar bacaan izhar dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain dibaca mendengung. Mimnya ditandai, mimnya ada tasdidnya, mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Kallamallah, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Wa rafa'a ba'dhum ya, ba'dhum darajat, jim fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa ataina alif fathah berdiri mat tabi'i, nun fathah alif mat tabi'i, isa be'na ain kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Bak sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Maryamal bayyinati, alif lamnya alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian yaknya dibaca double ya, ada tasdidnya. Bayi ya. Maryamal bayyinati, nun fathah berdiri mat tabi'i wa ayyad, yaknya juga dibaca double, ini ada tasdidnya. Wa ayyadnahu, dal sukun bacaan qalqalah dibaca memantul ditampakkan ya pantulannya. Nun fathah berdiri mat tabi'i, biruhil qudus, ra dhammah wawu sukun mat tabi'i. Kemudian alif lamnya alif lam qamariyah ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian qudus ya waqaf dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Walau sya'allahu, shin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Allahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Kemudian maqtatalallazina,
Nah, ini mim fathah alif harusnya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, maka langsung masuk. Qaf sukun tanda wakof kolkolah ya, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Maqtatalalladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung atau isim mausul. Mim ba'di nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iqlab, dibaca memantul, dibaca membalik. Baknya dibaca mim terlebih dahulu. Mim ba'di ain ya. Him mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dibaca gunnah atau mendengung. Ditandai mim sukun ya, mim sukun dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Mim ba'dihim mim ba'di. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ba, ini juga bacaan iqlab, dibaca membalik. Ba'di maja'at humul, mim fathah alif mat tabi'i, jim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib mutasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Nah, tak sukun ini dibaca T tapi keluar S-nya sedikit ya. Maja'at humul bayyinatu, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian ya-nya ada tasdidnya, dibaca double ya, bayyinatu. Nun fathah berdiri mat tabi'i, walakinih lam fathah berdiri juga mat tabi'i. Ikhtalafu fa'dumah wawu sukun mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Famin hum man, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar, dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Man amana, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Alif fathah berdiri mat tabi'i, wa minhum man kafar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, izhar, dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Mang kafar. Ini wakof, kafarnya ya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walau sya'allahu, shin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, maqtatalu mim fathah alif, ini harusnya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf berikutnya yang berharokat sukun maka langsung masuk ke huruf berikutnya. Mak, dibacanya dibaca pendek ya. Mak tatalu. Lam domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walakinnallaha, lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Allahnya nun tasdid dibaca mendengung ya, ditahan 2 harokat. Kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Yaf'alu ma yurid, mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Rok kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun.
dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nah, dal sukun dibaca qalqalah yang memantul. Mayurid. Nah, ain tanda batas ya. Batas tema atau sering disebut dengan makro. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Kita artikan dulu ya. Nyun sewu kita artikan dulu ya. Baik. Ini mau tanya bacaan atau tanya apa? Tanya ini Pak, apa bedanya tuh idhar dengan idhar safawi Pak? Ya sama-sama idhar. Bedanya kalau idhar atau juga sering ditambah dengan idhar khalqi itu hukum bacaan tajwid yang tanwin dan nun sukun. Ya. Jadi kalau tanwin baik fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin dan nun sukun itu karena kalau bertemu dengan huruf alif ya, hamzah, ha, apa kha, kho ya. Itu namanya idhar khalqi atau sering disebut idhar saja. Idhar itu kan jelas ya. Dari kata dzohir. Dzohir itu kan lahir yang kelihatan. Maka jelas. Nah, kemudian kalau idhar syafawi itu adalah hukum bacaan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan hampir semua huruf hijaiyah itu kecuali ba ya dan mim, maka semuanya idhar syafawi. Oh iya. Oh nggih. Matur suwun Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Baik, kita artikan ya. Tilka itulah ar-rusulu para rasul, fadzola kelebihan ya, telah diutamakan ya fadol, na kami, ba'do sebagian, hum mereka, ala atas, ba'din sebagian yang lain. Min sebagian atau di antara hum mereka, man ada nabi ya. Man artinya orang ya. Kalama ya apa berfirman ya. Kalama berfirman Allah wadon dan rofa'a meninggikan ba'da sebagian hum mereka darojatin beberapa derajat dan atai berikan na kami Isa ibna bin Maryam bin ini bisa diartikan putra ya. Al-Baizinati mukjizat atau bukti-bukti dan ayat na kami perkuat hu-nya atau dia bi dengan ruh atau jiwa al-qudusi yang suci atau kudus. Biruhil kudus ini kalau dalam Al-Quran itu bukan Isa tapi ruhil kudus itu adalah malaikat Jibril. Dan lau seandainya atau sekiranya atau jika sa'a menghendaki Allah ma apa-apa tapi di sini diartikan tidak ya, tidak akan iqtala saling membunuh alladzina orang-orang min dari ba'di sesudah him mereka min dari ba'di sesudah ma apa-apa ja'at datang
hum pada mereka al-bayzinatu keterangan-keterangan atau bukti-bukti wa dan lakin tetapi ikhtalafu mereka berselisih fa maka min dari atau di antara hum mereka man orang-orang atau ada orang amana yang beriman wa dan mim dari atau sebagian hum mereka man orang-orang atau ada orang kafar yang ingkar atau yang kafir. Wa dan lau sekiranya atau jika sya'a menghendaki Allahu Allah ma tidak iqtalu mereka saling membunuh. Wa dan lakinna tetapi akan tetapi Allah yaf'alu dia berbuat ma apa yang yuridu itu dia menghendaki. Yuridu dari kata aroda ya berkehendak. Baik, saya baca ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Seperti Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah di Bukit Sinai. Dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat. Dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Rohul Kudus ini yang dimaksudkan adalah menurut sebagian mufasir yang dimaksud Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Baik Ibu yang dirahmati Allah SWT. Demikian cukup dulu ya tahsin kita sampai di ayat 253. Pas makro. Oke, pas makro. Ya. Kita tutup. Shadaqallahul azim. Saya Pak Ustadz, besok ada enggak ini ya? Oke, besok libur. Libur ya. Persiapan sholat Idul Fitri ya. Karena kan Idul Fitri itu kan paling enggak itu setengah 6 itu sudah berangkat ini saya. Saya jam 5 biar dapat tempat. Terus mulai lagi kapan ya Pak Ustadz ya? Insya Allah nanti mulainya jam 6. Nanti insya Allah Jumat sepekan setelah besok ya. Insya Allah Jumat mulai lagi, Jumat Sabtu lagi insya Allah. Iya. Ustaz. Ini ya. 28 Oktober, 28 April mulai lagi. Ya, ya insya Allah 28 April. Nggih. Baik Ibu, mari kita akhiri, kita tutup terlebih dahulu tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Nggih, sami-sami. Monggo nanti yang mau reunian nanti sholat gerhana di Masjid PDM di kompleks Rumani. Jauh. Umi Mus nanti jam 11 kurang seperempat, Kak. Oh, nggih, jam Sini 11 aja kurang ya Pak seperempat, Ustadz ya, nggih. yang dekat. Nanti sana insya Allah undangannya jam 10, nanti setengah 11 dimulai. Matur nuwun.